Ada simbol seorang laki-laki yang ada iri dengki. Journey sebuah perjalanan. Mereka berharap Aisar ini bisa hengkang dari negara Indonesia. Karena apa? Ingin mematikan karir Aisar di negara Indonesia yang sudah menyuruh seorang hackers untuk mengganggu live-nya Aisar. Ada simbol seorang laki-laki yang ada iri dengki tentunya. Dia hanya melihat dari sisi keburukan Aisar, tidak melihat dari sisi kebaikan. Karena sesuatu hal sehingga dia selalu mencari tahu atau menguliti Aisar dari sisi negatif Aisar. Dan orang ini menyimpan rasa iri dengki pada Aisar. Orangnya masih muda. Pernah terjadi sebuah kerjasama atau sudah saling kenal orang ini. Makanya di sini ada simbol bergandengan tangan. Juga ada simbol the lovers. Nah, bergandengan tangan ini berarti sosok laki-laki ini sudah dikenal baik oleh Aisar. Juga ada kaitannya dengan gosip cinta. Berarti apakah yang menyerang Aisar ini adalah sosok kumpulan ataukah perorangan? Karena di sini ternyata ada kaitannya dengan gosip cinta. Ada simbol Raja Pedang, di mana bisa dibilang ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki seorang pemimpin, di mana pemimpinnya kalau simbol Raja Pedang ini usianya sudah lebih tua daripada Aisar, yang pada akhirnya memutuskan untuk sesuatu itu, untuk mengganggu Aisar itu. Tujuannya apa kamu mengganggu? Karena memang ada konflik. Jadi teman-teman, yang mengganggu Aisar ini bukan perorangan, tapi beberapa orang yang sakit hati kepada Aisar, yang pernah ada gesekan-gesekan dengan Aisar. Kumpulan ini dipimpin oleh seseorang yang disimbolkan Raja Pedang ini, yang berarti memiliki status sosial yang tinggi, yang pernah dikecewakan Aisar, yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan hal itu. Seorang raja berarti memiliki status sosial tinggi, kemapanan, kaya, dan lain sebagainya. Pedang simbol dari kecerdasan, ide-ide, juga simbol dari adanya ketegasan untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya ternyata ada kaitannya dengan konflik yang pernah terjadi. Kecemburuan sosial ini, gesekan-gesekan ini, apakah karena reputasi Aisar yang membooming? Adanya sebuah kesalahan. Jadi para orang ini yang menyewa hacker ini merasa Aisar sudah melakukan sebuah kesalahan kepadanya. Kesalahan dalam hal apakah ini yang dimaksud? Dari konten-kontennya, nama besarnya yang selalu memiliki ide-ide cemerlang, yang memiliki pengikutnya yang semakin bertambah dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka menjadi kurang menyukai terkait Aisar. Adanya ide-ide, ajana kreasi-kreasi yang membuat nama Aisar ini semakin besar di negara Indonesia, dan itu menjadikan orang-orang iri dengki. Dan ada sesuatu kesalahan kalau dipikir oleh mereka, ya, ada suatu kesalahan. Jadi Aisar ini menurut mereka sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi kesalahan ini ada kaitannya dengan kontennya. Nah, kontennya ini yang seperti apakah yang mereka nilai salah? Apakah seperti yang ada kaitannya dengan saat Aisar diundang di Jawa Timur, di Surabaya kemarin itu yang rame dan lain sebagainya? Karena ini ada kaitannya dengan kontennya Aisar
yang menjadi biang keroknya mengapa mereka sakit hati, mengapa mereka merasa Aisar bersalah kepadanya. Ada kaitannya dengan kontennya Aisar. Ya kita nggak tahu ya konten Aisar yang mana yang dirasa mereka sudah membuat kesalahan pada mereka. Karena Aisar ini kalau ngonten selalu banyak pengunjungnya, selalu dieluk-elukan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, kita lihat saja nanti konten yang seperti apakah yang sudah membuat mereka gerah. Apakah konten-konten Aisar yang sudah dihapus itu? Kalian tahu sendiri konten mana saja yang sudah dihapus. Ya, kita gali lebih jauh. Kita gali lebih jauh. Mengapa kamu sampai memiliki rencana-rencana seperti itu terhadap live Aisar? Mengapa? Karena ada simbol peti mati agar apa yang diusahakan Aisar bisa tidak berhasil. Apa yang dijual Aisar bisa tidak laku karena ternyata banyak pengunjung yang tidak bisa masuk ke live Aisar dan lain sebagainya. Atau ada sesuatu yang membuat harapan mereka Aisar bisa tidak berkibar atau tidak berkembang di negara Indonesia karena di sini ada simbol peti mati. Ingin menggagalkan usaha Aisar, ingin membuat karir Aisar tidak berkembang di negara Indonesia. Segala daya dan upaya akan dilakukan. Kemudian ada simbol perubahan agar Aisar mengalami perubahan di karirnya di negara Indonesia. Jadi orang-orang ini nggak rela kalau Aisar berkembang, kalau Aisar maju, nggak rela. Ada persaingan di sini. Saya menangkap dua persaingan nih ya, persaingan pamor juga persaingan bisnis. Ya mungkin seseorang itu sakit hati karena Aisar kalau dijual dagangannya bisa membooming dan lain sebagainya. Kemudian tentunya hal itu juga dibayar mahal. Juga pamor Aisar yang semakin berkembang itu membuat orang sakit hati. Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk Aisar? Journey sebuah perjalanan. Mereka berharap Aisar ini bisa hengkang dari negara Indonesia. Kamu berharap Aisar tidak meniti karir di negara Indonesia, berharap Aisar pindah dari negara Indonesia karena apa? Karena masalah karir, karena masalah pekerjaan. Ternyata Aisar ini di pikiran mereka sudah menghalangi karir mereka. Nah ini persaingan di karir ya, persaingan di pamor, di dunia entertain dan lain sebagainya, yang membuat mereka ini sangat-sangat khawatir jika Aisar tetap di negara Indonesia semakin berkibar dan akan menenggelamkan karir mereka. Ini yang mereka tidak inginkan. Jadi teman-teman, kenapa mereka lakukan itu? Yang pertama, mereka sakit hati kepada Aisar. Mereka merasa Aisar sudah bersalah kepadanya. Juga ada persaingan pamor, persaingan di dunia entertain di mana Aisar semakin berkibar, dan ketika Aisar menetap di negara Indonesia, karir mereka ini bisa tenggelam, kalah dengan pamor. Mereka tidak suka Aisar lebih karena persaingan. Persaingan karena Aisar memiliki penggemar yang banyak. Ketika Aisar datang, mereka akan tenggelam seperti itu. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Harusnya jadikan momen ini untuk lebih mengasah kemampuan, lebih berkarya lagi, lebih menarik lagi tontonannya dan lain sebagainya. Kalau seperti ini namanya persaingan tidak sehat. Ya, persaingan menjatuhkan. Karena apa? Ingin mematikan karir Aisar di negara Indonesia, berharap Aisar bisa pindah dari negara Indonesia karena ada kaitannya dengan pekerjaan. Aisar ini bekerja di dunia entertain, berarti
berarti orang-orang yang sudah ngerjain Aisar ini adalah sekelompok orang yang ada kaitannya di dunia entertain juga, dan dikomandoi oleh seseorang yang memiliki kemapanan, memiliki status sosial yang lebih tinggi, merasa kuasa dan lain sebagainya, yang sudah merasa ada gesekan-gesekan dengan Aisar sebelumnya yang akan terjadi pada Aisar ke depannya. Desta ini ada nasib baik dan nasib buruk. Jadi tergantung dari nasib Aisar nantinya. Apakah dia bisa melewati masalah ini, ataukah dia tenggelam di negara Indonesia, karirnya dan lain sebagainya, itu juga ada kaitannya dengan nasib dia. Selanjutnya dipertanyakan. Nah, dipertanyakan ini enlightenment. Seorang anak kecil bertanya pada orang dewasa, mencari pencerahan. Ya Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Apa yang sudah saya lakukan? Padahal saya merasa saya sudah mengalah. Seperti itu cerita hati Aisar. Tapi Aisar lebih mempercayakan nasibnya kepada Tuhan. Lihat, dari ketiga kartu ini ada gundah gulana di hati Aisar. Memang kalau di tayangan dia tersenyum, ngakak dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di hati kecilnya ini bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang itu begitu membenci saya? Kenapa ya saya sudah mengalah kok masih saja diperlakukan seperti ini? Itu yang ada di dalam pikiran Aisar. Kemudian, apa yang akan dialami Aisar selanjutnya? Tergantung kuncinya di Aisar di sini. Kunci yang seperti apa yang dimaksud ini? Kunci ini kan untuk membuka, untuk menyelesaikan masalah, juga untuk menutup sebuah masalah, ya. Masalah itu selesai dan tidak tergantung di kunci ini kan. Jadi kunci apa sepertinya yang diharapkan di sini? Apa yang harus dilakukan Aisar seperti itu? Disiplating, kesia-siaan. Yang artinya, Aisar, kamu jangan menanggapi omongan-omongan para haters, omongan-omongan yang bisa menjatuhkan mentalmu, ya. Karena itu akan membuat hidupmu menjadi berantakan, kamu pikiranmu down dan lain sebagainya. Sia-sia belaka kalau kamu ngurusi mereka-mereka yang ingin menjatuhkanmu. Lebih baik fokus dalam pekerjaanmu. Ini nasihatnya seperti itu, karena di sini ada kunci. Kalau usaha Aisar untuk mengalah, untuk ini dan lain sebagainya, itu akan sia-sia belaka, karena hati mereka sudah terlanjur gak suka pada Aisar. Apapun yang dilakukan Aisar, kebaikan yang dilakukan Aisar akan dinilai negatif oleh mereka. Dan usaha-usaha Aisar ini akan sia-sia saja ketika ingin menuruti kemauan mereka. Jadi untuk Aisar, jadi diri sendiri aja. Kalau kamu rasa ini baik, ya kamu tingkatkan. Kalau kamu rasa ini buruk, ya jangan kamu lakukan, itu saja sih. Tapi kalau kamu menanggapi kemauan mereka, itu akan sia-sia, buang-buang waktu. Karena hati mereka sudah dipenuhi iri dengki. Seseorang yang sudah dipenuhi iri dengki susah melihat kebaikan seseorang. Makanya ada kartu kesia-siaan belaka. Lebih baik fokus di dalam tujuan hidupmu, kemudian fokus bekerja dengan baik, tidak menyalahi aturan dan lain sebagainya, dan juga fokus berbagi, karena memang banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan uluran tanganmu. Walaupun mungkin ada sebagian orang bilang kamu mencari follower di negara Indonesia. Semua konten kreator selalu mencari followers, entah di negaranya, entah di negara sendiri, entah saya, entah mereka. Setiap konten kreator selalu mencari followers. Kalau ada konten kreator di negara Indonesia yang kemudian menuding Aisar mencari followers, terus konten kreatornya dia apa nggak mencari followers?
Ya sama-sama mencari followers. Tinggal tergantung dari penontonnya tertarik apa tidak. Kalau lebih tertarik kepada Aisar, ya jangan salahkan Aisar. Ya, introspeksi diri, kenapa kontenmu tidak diminati, ya harus lebih kreatif lagi dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi masalah adalah kecemburuan, iri dengki karena Aisar memiliki aura yang cemerlang, yang memiliki banyak penggemar dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya karunia Tuhan loh ya. Karena Aisar ini memang lebih cocok sebagai konten kreator. Dia lebih nyaman di konten kreator daripada duduk di belakang meja, daripada sebagai pengusaha. Nah, dia lebih cenderung memakai jalan sebagai konten kreator itu tadi. Karena apa? Karena dia di levelnya 3 orang. 3 ini artinya orang yang suka berpetualang. Dia akan berhasil di